Baiklah, untuk kuliah praktikum kali ini kami akan membahas tentang cara perawatan dari sistem AC. Untuk langkah pertama kita akan melakukan pengukuran tekanan dengan menggunakan manifold gauge, di mana selang birunya telah kita hubungkan ke katup yang rendah dan selang merahnya kita hubungkan ke katup yang high. Sebelum kita menghubungkan kedua selangnya, kita pastikan harus menutup bagian katupnya dulu. Pastikan kedua katup ini terkunci. Bisa dimatikan ya? Biar makin lama. Setelah melihat berapa tekanannya, Berapa tekanan itu? kalau kita lihat di sini untuk yang low-nya itu ada di sekitar 75 PSI, dan untuk yang high-nya ada di sekitar berapa Mari? 90. Nah, berarti untuk tekanan high-nya kita mendapatkan di 90 PSI. Setelah kita melakukan pengukuran tekanan, selanjutnya kita akan masuk ke tahap selanjutnya. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan secara visual untuk mendeteksi apakah ada tidaknya kebocoran. Selanjutnya kita bisa dapat melihat pada bagian pompa kompresornya apakah terdapat rembesan pada bagian ini. Lalu pada bagian sambungan-sambungan selangnya apakah terdapat keretakan atau ada rembesan oli. Pada bagian sini apakah mengalami keretakan. Jika pada bagian selang ini mengalami keretakan, maka kita perlu melakukan penggantian. Selanjutnya untuk mendeteksi kebocoran tadi, apakah ada tidaknya kebocoran, kita perlu melakukan dengan menggunakan pompa vakum. Baiklah, selanjutnya kita akan menghidupkan mesin mobilnya dulu. Kurang 1,5 sampai 2,5 kilo. Kita telah menghidupkan mesin mobilnya. Setelah itu kita akan melihat berapa tekanan ketika mesin hidup. Berapa sih Pak? 5 menit Kak. Kita akan menunggunya kurang lebih selama 5 menit untuk melihat berapa tekanan pada bagian ini. Itu AC lagi hidup. AC belum hidup. Kan cuma ke awal tuh. Mesin hidup AC mati. Balik. Balik. Mesin hidup AC mati. Sudah 5 menit. Dan di sini kita mendapatkan untuk tekanannya di sekitar berapa sih Pak cara membaca tekanannya? Karena di sini ada satuannya itu ada PSI sama bar. Kalau kita baca yang PSI berarti di sini sekitar 0,5 PSI. Tapi kalau di bar itu sekitar 1 bar, atau kalau dikilokan itu kalau PSI 0,5 PSI dikali 0,07 kalau mau ke satuan kilogram per sentimeter kuadrat. Jadi berarti di sini kalau 0,5 dikali 0,07 berarti sekitar 0,035 kilogram per sentimeter kuadrat. Dan kita telah mendapatkan hasilnya, berarti kita mendapatkan tekanannya itu jauh di bawah standar itu Pak? Ya. Jauh di bawah standar, di mana standarnya itu ada di 1,5 kg per cm kuadrat dan sampai 2,5 kg per cm kuadrat. Setelah itu setelah kita melihat mengukur tekanannya ketika mobil mesinnya hidup,
kita akan melakukan pemvakuman, tapi kita harus mematikan mobil yang terlebih dahulu. Nah, selanjutnya untuk melakukan pemvakuman kita dapat menggunakan pompa vakum, tapi kita harus memastikan dulu kedua katupnya terkunci lagi. Setelah kita melakukan pengukuran tekanan, selanjutnya kita akan mendeteksi, memastikan apakah ada tidaknya bocor dengan menggunakan pompa vakum kan Mari? Yes. Apakah Mari tahu caranya tak? Cara pemvakumannya? Pertama itu kita kunci kedua katupnya. Nah, pastikan kita mengunci kedua katupnya terlebih dahulu. Pastikan ini tidak ada yang longgar, tidak ada yang lepas atau kurang kunci ya. Pastikan terkunci dengan rapat. Selanjutnya kita pasang di atas kuning ini nih. Ulang deh. Anda ya, di mana? Aman aja. Lah, pemvakuman lah. Iya. Lah. Tadi lah hack itu lah settingan paling tinggi itu tuh. Asli soalnya untuk ide sih tadi awalnya. Beko pas high itu pas arah sedang apa no? Pas pengisian frame. Sana bro. Apa Itu jadinya? Bukan, onnya. Oh. Iya. Selanjutnya kita akan menghidupkan pompa vakum berapa menit sih Pak? 5 menit pertama untuk mengecek kebocoran. 5 menit pertama untuk mengecek kebocorannya. Yap. Nah, kita buka secara perlahan kedua katupnya. Atau sampai mentok. Bunyi dari siku belum. Hah? Turun. Buka full aja. Harusnya kan tak bocor. Berbeda. Baiklah, di situ dapat kita lihat pada gate yang low-nya bahwa itu sudah mentok sampai ke bawah, ada di 30 inch HG. Nah, terus apa langkah selanjutnya lagi sih Bang? Kunci kedua katupnya. Low-nya mentok sampai ke bawah ya, dimana angkanya sudah di 30 inch HG dan kita harus menutup kedua katupnya. Kedua katupnya, pastikan semuanya terkunci. Nah, karena katupnya sudah tertutup, maka pompa vakum akan kita matikan. Nah, kok mati? Kok mati? Ya udah tahu. Iya sih. Nah, selanjutnya apa Biar lagi nyedih langkah sendiri selanjutnya, kan. Bang? Oh, banyak potong lagi. Oh, tidak ada naik. Di sini kita akan menunggu akan melihat apakah pada jarum low-nya kalau dia bergerak naik berarti mengalami kebocoran. Wih, naik turun ya. Kita akan menunggu kurang lebih di 5 menit. Oh, naik ah. Oh, naik. Ya, kok ngambil dari situ? Lurus lah, tolong. Emosi yang naik. Kita sudah menunggu kurang lebih 5 menit dan untuk jarum low-nya tidak naik, masih tetap di 30 inch HG. Nah, maka dapat kita simpulkan kalau tidak ada mengalami kebocoran pada bagian sistem AC pada kendaraan ini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemvakuman kedua atau pemvakuman total. Nah, kurang lebih di 5 sampai 10 menit lagi. Kita akan menghidupkan pompa vakum untuk melakukan pemvakuman kedua. Nah, kita buka secara perlahan kedua katupnya sampai full. Nah, baiklah di sini kita akan menunggu untuk pemvakuman kedua ini ada di 5 sampai 10 menit. Nah, karena kita telah melakukan pemvakuman total kurang lebih di 10 menit, maka kita akan mematikan pompa vakum terlebih dahulu. Dan kita akan menutup kedua Salah, katupnya. harusnya kunci dulu baru mati. Tutup dulu baru dimatikan. Yo. Oh, siap salah. Ulang. Tidak usah. Nah, Di reverse aja nanti. nah. Nah, Lalu kita buka selang kuningnya. yo. Nah, untuk tahap selanjutnya kita akan melakukan pengisian. Nah, sebelum kita melakukan pengisian oli sistem AC-nya, nah kita harus membuang udara pada selang kuning ini terlebih dahulu
atau membleedingnya dengan menggunakan freon. Nah di sini kita menghubungkan dengan katup freon, tabung freon. Ya. Nah pastikan kunci terpasang dengan rapat. Lalu kita buka freon secara perlahan. Nah, lalu kita buka pada bagian katup ini untuk membleedingnya, membuang angin. Oh, udah tadi udah bericis. Udah. Berarti cuma tadi. Ya. Nah, setelah kita melakukan pembuangan udara pada bagian dalam selang kuning ini, Terus lagi. oke, kita akan harus menentukan terlebih dahulu berapa mili oli yang akan kita masukkan ke dalam sistem AC ini. Nah, untuk servis ringan pada sistem AC kita bisa memasukkannya di sekitar 10 mili sampai 20 mili tergantung. Agak kencang. Kalau di 20 mili itu kalau ada kebocoran, baik pun itu sedikit. Berarti kita harus melihat pada rembesan yang pada bagian komponen-komponen AC ini. Apabila ada rembesan, berarti untuk olinya yang kita masukkan akan bertambah. Satu lagi, kalau dia sudah lama tidak servis, nggak apa-apa ditambah 20 mili. Nah, kalau untuk penggantian komponen berapa gimana, Mari? Sebagai kita sekitar 80 mili kalau tidak salah, sesuai rujukan pada buku Denso. Jadi berapa mili harus dimasukkan sih, Pak? Tadi ada sedikit rembesan kan, jadi kita masukkan sekitar 20. Tapi untuk melakukannya tuh di gelas ukur tuh kita lebihkan dari oli yang dibutuhkan. Tadi aku keluarkan tadi tuh apa? Di situ. Aku semprotin itu. Yang pas masang pertama tadi tuh. Itu berapa, Bang? Berarti 60. ingat Full tank. untuk oli ini kalau kita masukkan terlalu banyak nanti AC-nya akan bisa dipastikan AC-nya tidak akan dingin. Jadi kita harus memasukkannya di 10 mili saja. 15 lah. Hah? 15 lah. Bisa. Nggak bisa ya. Nah, setelah kita melakukan bleeding tadi ya kita buka ini dulu. Jadi kunci itu. Nah, silakan mari bagaimana langkah selanjutnya? Selanjutnya kita celupkan aja ke dalamnya sampai mentok bawah lah. Wah, jatuh. Oh, kalau seperti itu tidak sesuai SOP, Mari, takutnya jatuh ke kaki. Yo, soalnya datar tuh, harus datar ya, harus di bidang datar. Tuh Nah, ini bisa dilepas nih. Nah, ini bisa dilepas biar nih. Bapak pegang. Nah, Pegang Pak Guru. Kebal. sampai berapa mili? Kan cuman cukup di 10 mili saja. Setelah itu selanjutnya kita buka secara tolong perhatikan ini kalau udah atau belum ya. Udah belum? Dikit lagi. Kok ada jari? Ini Bang. Dikit lagi sampai 60. Oh, nah. Nah, apa gimana, Mari? Jadi sudah masuk 10 mili ke dalam sistem. Dingin kawan. Kok pacah kok lita. Berapa cari orang tuh banyak. Dah di FMI Pak banyak. Oh iya juga enggak. Kita lampor. Nah, setelah kita memasukkan olinya ada di sekitar 10 mili, selanjutnya kita akan melakukan langkah selanjutnya. Nah, langkah selanjutnya adalah Pengisian refrigeran. atau fluida pendingin. Nah, dan di sini untuk fluida pendinginnya kita menggunakan tipe R134A Kenapa menggunakan itu? karena itu adalah varian yang aman untuk lapisan ozon. Dan ini Pria yang Oslo. disarankan oleh pabrikan. Harusnya ada. Apa boleh Mari? Iya. Melakukan pengisian freon. Oke, maju. Adalah servis untuk 1 kilo saja. Usaha hidup berarti 1 kilo itu berapa PSI? Berapa PSI Mari? Di sekitar 14 PSI. Berarti ada di sekitar 14 PSI. Bacanya yang merah atau biru kata ibu.
Buka Katup yang di buka katup yang pada tabung refrigeran secara perlahan. Kalau lu buka katup lo secara perlahan dulu. Kalau 1 kilo berapa PSI? itu sekitar 14 14 PSI. Apa tuh yang TV Pernah rekam. lagi Hah? Kan cuma berapa? lagi buka sekarang nah tuh sekali kunci beda Kok? Lah tuh. lah Antus Kok yang bikin bang? untuk langkah pertama kita masukkan kurang lebih di 14 PSI dulu untuk syarat AC hidup. Selanjutnya kita akan menghidupkan AC-nya terlebih dahulu. Dan kita harus mengunci ini juga. Apa itu bang? nah itu dia tuh Lalu kita akan menghidupkan mesin mobil dan kita harus menghidupkan juga untuk sistem AC-nya di setelan paling maksimalnya. Dan untuk blowernya juga paling tinggi. Dan kita juga harus menurunkan kacanya tadi semua. nah ideal itu pasti ya Enggak. Mesin kurang bagus. Asal bongkar. Ikut nak salah pakai dinamo vertikal loh, yang awak bongkar. Siap. Nah, baiklah setelah kita melakukan pengisian oli dan fluida pendinginnya, selanjutnya kita akan melakukan pengukuran tekanan dan kita dapatkan hasilnya di sini. Nah, untuk low-nya di kurang lebih 25 PSI dan untuk high-nya di kurang lebih di 230 PSI. Nah, tapi kalau untuk nilai standarnya harusnya high-nya itu harus di 225 PSI. Berarti kemungkinan ada kelebihan isi freonnya atau kemungkinan pada bagian kondensornya telah mengalami kerusakan. Kita melakukan semua perawatan dan servis pada sistem AC ini. Selanjutnya kita akan melihat beberapa indikatornya kalau untuk perawatan sistem AC nya telah berhasil atau tidak. Nah, ada 4 indikatornya. Nah, silakan Siva untuk menjelaskan. Nah. Oke, jadi indikator ada 4. Yang pertama itu kita bisa lihat dari tekanan pada alat manifold jig. Itu sudah sesuai dengan standar. Nah, untuk standar AC hidup saat low itu di 1,5 sampai 2,5 kg per cm kuadrat, dan untuk yang high itu di 14 sampai 16. Itu bisa kita lihat di alat. Nah, indikator yang kedua itu ada di kaca pengintai. Di sini kita bisa lihat ada sedikit gelembung dan cairan bening agak kekuningan. Kurang nampak ya. Silau. Nah, itu indikator yang kedua. Indikator yang ketiga kita bisa lihat dari keluaran dari evaporator. Nah, kita bisa lihat di sini ada sedikit embun atau cairan dan juga sama bang, dan juga terasa dingin. Nah, indikator yang terakhir kita bisa lihat dari termometer yang dihubungkan ke evaporator atau sirip-sirip Ini enggak ada evaporator. 30. Itu di sekitar 10 derajat Celcius. Saya kembalikan ke Bang Rizky. Nah, jadi berdasarkan penjelasan Siva tadi memang betul terdapat 4 indikatornya, mulai dari pengecekan tekanan dengan menggunakan manifold jig, lalu pengukuran suhunya dengan menggunakan termometer ini, di mana bagusnya AC yang bagus itu ada di 10 derajat Celcius, dan selanjutnya untuk indikator selanjutnya itu di pada bagian C kelasnya untuk melihat aliran freonnya. Kalau bagus itu dia akan bening, sedikit kekuningan dan ada bergelembung. Lalu pada bagian keluaran pipa evaporatornya ini akan berembun dan dingin. Nah, kurang lebih itulah untuk pertemuan praktikum kita minggu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.